Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febriancina Dilonani dengan NIM 2219045 dari kelas A Akuntansi semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi jawaban saya pada tugas akuntansi sektor publik, yaitu tugas esai pertama, esai kedua, ketiga, dan keempat, dan juga studi kasus yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, tugas yang pertama adalah esai yang pertama. Kita masuk pada soalnya yang pertama, yaitu apa definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah seperangkat aturan, peraturan, atau kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau badan yang berwenang untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau organisasi di masyarakat. Yang kedua adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan kebijakan awal. Yang ketiga, konsultasi publik. Yang keempat, penyusunan draft regulasi. Yang kelima, pembahasan antara lembaga atau institusi. Yang keenam, evaluasi dampak regulasi. Yang ketujuh, keputusan dan pengesahan. Yang kedelapan, sosialisasi dan publikasi. Yang kesembilan, implementasi dan penegakan. Yang kesepuluh, pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga, sebagai sebuah siklus proses-proses dalam akuntansi sektor publik yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, berikan alasan dan contohnya. Siklus akuntansi sektor publik terdiri dari beberapa proses yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam mengelola proses ini membentuk satu kesatuan yang berkelanjutan, di mana hasil dari proses akan berdampak pada proses lainnya, serta berpengaruh terhadap efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Baik, soal yang berikut. Pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Yang pertama, pemerintahan pusat. Yang kedua, pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, baik DPR maupun DPRD, masyarakat, lembaga swada masyarakat, akademisi dan pakar, sektor swasta, media, lembaga keuangan dan donor, serta komunitas internasional. Baik, soal yang berikut berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam masyarakat bisa berkisar pada berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, perceraian, kenakalan remaja, kesenjangan sosial, kriminalitas, penyakit yang menular, aliran sesat, konflik SARA, dan kesenjangan digital. Baik, yang berikut 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Yang pertama, perumusan draft. Yang kedua, pembahasan dan konsultasi publik. Yang ketiga, revisi dan pengesahan. Baik, soal yang berikut. Dalam tahap pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Baik, tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik penting dilakukan karena untuk saling meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isi dan tujuan regulasi. Baik, soal yang berikut, siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Perancang regulasi akuntansi sektor publik adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Baik, soal yang berikut adalah apakah yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review adalah proses di mana pengadilan memulai atau menilai dan menentukan keabsahan atau konstitusionalitas undang-undang, peraturan, dan tindakan pemerintah. Judicial review merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum karena menjamin bahwa semua tindakan pemerintah tetap dalam koridor hukum dan menghormati hak-hak individu. Baik, soal yang ke-10, kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut.
Kewajiban negara menurut Undang-Undang 1945 adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Yang kelima, melaksanakan pembangunan. Baik, kita masuk pada esai yang kedua. Soal yang pertama, sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas pemerintah atau SAKEP. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan badan layanan umum atau standar akuntansi BLU. Yang keempat, standar akuntansi pengelolaan keuangan desa atau SAPKD. Yang terakhir, standar pelaporan keuangan internasional untuk sektor publik atau IPSAS. Baik, soal yang kedua adalah apakah yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan karena berbagai alasan mendasar terkait dengan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pedoman ini adalah yang pertama, standarisasi. Pedoman akuntansi seperti akuntansi keuangan SAK di Indonesia atau internasional, Financial Reporting Standard atau IFRS, secara internasional memastikan bahwa semua entitas bisnis menyusun laporan keuangan dengan cara yang konsisten. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dengan pedoman yang jelas, perusahaan wajib melaporkan informasi keuangan mereka secara transparan. Ini penting untuk mencegah manipulatif data keuangan yang dapat merugikan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, dan otoritas publik. Yang berikut, kepatuhan hukum. Banyak mengakui penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi yang diakui adalah persyaratan hukum. Hal ini diperlukan agar perusahaan tetap mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait pelaporan keuangan. Yang berikut, mengurangi ketidakpastian risiko. Dengan adanya pedoman yang baku, risiko mencakup informasi keuangan berkurang. Standar yang seragam memberikan paduan yang jelas terkait bagaimana mencatat transaksi keuangan yang kompleks, sehingga mengurangi interpretasi yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan polusi. Yang berikut, memudahkan pengambilan keputusan. Pedoman akuntansi yang baik menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu. Ini sangat penting bagi manajemen perusahaan, investor, serta pihak eksternal lainnya untuk membuat keputusan yang mendasarkan informasi yang akurat. Yang terakhir, perlindungan terhadap pemangku kepentingan. Pedoman ini memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pedoman akuntansi keuangan yang sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pelaporan keuangan yang adil, konsisten, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Soal yang berikut, jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Pedoman akuntansi disusun untuk memberikan paduan yang jelas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga semua transaksi dapat dilaporkan secara konsisten dan transparan. Hal ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor dalam memahami kondisi keuangan suatu entitas. Dengan adanya pedoman ini, organisasi juga dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi yang berlaku sehingga minimalkan risiko kesalahan atau pelanggaran. Baik, yang berikut, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Baik, hubungan antara standar pelaporan dan standar audit adalah yang pertama, kepatuhan pada standar pelaporan. Auditor menggunakan standar pelaporan sebagai dasar untuk mengumpulkan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, misalnya SAK atau IFRS. Yang kedua, penilaian kewajaran.
Standar audit memberikan alat auditor untuk menilai apakah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar pelaporan tersebut mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baik, soal yang berikut, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia dimulai dari kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pada awalnya, standar akuntansi sektor publik di Indonesia mengacu pada sistem anggaran berbasis kas sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan reformasi keuangan Republik yang dipicu oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 1998, muncullah dorongan untuk menerapkan standar yang lebih baik. Pada tahun 2005, Indonesia mulai memperkenalkan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP mengadopsi basis kas menuju akrual, di mana beberapa aspek akrual mulai diterapkan kemudian SAP terus dikembangkan dengan diperbarui oleh PP Nomor 71 Tahun 2010 yang sepenuhnya mengadopsi basis akrual, sehingga laporan keuangan sektor publik menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan standar internasional seperti PSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Soal yang berikut sebutkan menjelaskan tahap-tahap dalam penyusunan standar akuntansi. Berikut adalah tahap-tahap umum dan penyusunan standar akuntansi. Yang pertama, identifikasi isu. Pada tahap ini, otoritas menyusun standar identifikasi isu-isu akuntansi yang memerlukan paduan atau standar baru. Yang kedua, penelitian dan diskusi awal. Setelah isu diidentifikasi, dilakukan penelitian awal dan pengumpulan informasi yang relevan. Yang berikut, pengembangan dan penyusunan draft. Berdasarkan hasil penelitian dan dimasukkan dari diskusi, draft akuntansi akan disusun. Yang berikut permintaan tanggapan publik atau ekspor draft. Dari standar yang disusun, kemudian dipublikasikan dalam bentuk ekspor draft atau draft exposure untuk mendapatkan tanggapan dari publik. Yang berikut evaluasi tanggapan publik. Setelah semua tanggapan dipertimbangkan dan direvisi ulang, standar akhir akuntansi disetujui oleh otoritas yang berwenang. Yang terakhir, penerapan dan pemantauan. Setelah diterima, standar akuntansi mulai diterapkan. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Pengertian standar nomenklatur. Standar nomenklatur adalah daftar perkiraan atau akun buku besar yang disusun secara sistematis untuk memudahkan berbagai hal, seperti perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, pemeriksaan, dan pengawasan. Yang kedelapan, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Yang pertama, kerangka kode harus memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengelolaan data yang digunakan. Yang kedua, setiap kode harus memiliki secara unik unsur yang diberikan kode. Yang ketiga, desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Baik, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah. Ruang lingkup standar akuntansi pemerintah adalah pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan. Pertanyaan yang ke-10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Yang pertama, memperoleh hasil pemeriksaan keuangan negara yang berkualitas. Yang kedua, memastikan pengelolaan keuangan negara lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektivitas. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Baik, masuk pada esai yang ketiga. Soal yang pertama, uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri. Yang pertama, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Yang kedua, memenuhi hak-hak publik dalam hal transportasi dan akses
fleksibilitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan efek jangka panjang bagi publik dan perusahaan. Yang keempat, membantu perencanaan dan memastikan legalitas transaksi. Yang kelima, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis. Yang terakhir, membantu pemerintah mengambil keputusan dalam rangka pembangunan ekonomi. Soal yang kedua, sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis atau swasta. Akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki beberapa perbedaan, antaranya yang pertama dilihat dari segi tujuan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan memberikan layanan publik, sedangkan akuntansi bisnis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua dilihat dari sumber pembiayaan. Akuntansi sektor publik memperoleh dana dari pajak, retribusi utang, laba BUMN dan BUMD, dan penjualan aset negara. Sedangkan akuntansi bisnis memperoleh dari modal pribadi, laba ditahan, penjualan aset, pinjaman bank, obligasi, dan penerbitan saham. Yang ketiga bisa dilihat dari pertanggungjawaban. Akuntansi sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan akuntansi bisnis atau swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur. Yang keempat bisa dilihat dari standar akuntansi. Akuntansi bisnis menggunakan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, sedangkan akuntansi sektor publik memakai standar akuntansi pemerintah rancangan Komite Standar Akuntansi Kepemerintahan. Yang ketiga, sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Yang pertama, pengelolaan aset dan liabilitas publik. Yang kedua, pelaporan kinerja non-keuangan. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, sumber pendanaan. Dan yang kelima, standar akuntansi. Baik, pertanyaan yang keempat, akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Alasan akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta adalah yang pertama, kendala dalam penyajian laporan. Akuntansi sektor publik menghadapi kendala dalam penyajian laporan keuangan seperti objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, dan materialistik. Yang kedua, sistem akuntansi. Akuntansi sektor swasta menerapkan akuntansi berbasis akrual, sedangkan akuntansi sektor publik masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual. Dan yang kelima, sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta menurut Likieman dan Taylor dalam Hensey et al. 1992. Yang pertama, tujuan penyajian laporan. Pertama, sektor publik. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang berapa anggaran yang dihabiskan dan hasil yang dicapai. Sedangkan sektor swasta tujuannya adalah untuk menunjukkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Yang kedua, sumber pendapatan. Sektor publik pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, dan sumber daya masyarakat lainnya. Sedangkan sektor swasta pendapatan berasal dari penjualan barang dan jasa. Yang ketiga, dapat dilihat dari penilaian dan pengukuran. Yang pertama, sektor publik, pengukuran biasanya didasarkan pada prinsip akuntansi berbasis kas atau modifikasi akrual dan fokus pada pengendalian anggaran dan pengeluaran. Sedangkan sektor swasta menggunakan prinsip akuntansi yang lebih terstandarisasi seperti GAAP dan IFRS untuk melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ketujuh, sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Konsep dasar yang berfokus pada penilaian kinerja organisasi sektor publik saat ini adalah pengukuran kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, perbaiki kinerja pemerintahan, dan membantu pengelokasian sumber daya. Yang berikut sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik. Yang pertama, output
sektor publik bersifat kualitatif, intangible, dan indirect sehingga sulit diukur. Yang kedua, ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Yang kesembilan, jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis swasta. Yang pertama, pemilik. Organisasi sektor publik dimiliki dan dikendalikan dan dikelola oleh pemerintah atau badan-badan negara lainnya. Sedangkan organisasi swasta dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh individu, kelompok, atau badan usaha. Yang kedua, kewajiban. Organisasi sektor publik memiliki kewajiban kepada publik, sedangkan perusahaan swasta hanya memiliki kewajiban kepada pemegang saham. Yang ketiga, sumber daya alam. Organisasi sektor publik memanfaatkan sumber daya alam pajak. Berikut sumber daya. Organisasi sektor publik memanfaatkan sumber daya alam, pajak, bea dan cukai, dan lainnya. Sedangkan organisasi swasta memanfaatkan sumber dari keuangan saham, pinjaman, dan hasil usaha lainnya. Yang berikut anggaran. Anggaran organisasi sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk didistribusikan atau didiskusikan dan mendapatkan masukan. Sedangkan anggaran organisasi swasta merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup dari publik. Yang terakhir, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis swasta. Yang pertama, organisasi sektor publik. Dasar hukumnya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan organisasi bisnis, dasar hukumnya yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Profesional Akuntansi Publik.